Oke, rekan-rekan, sambil kita menunggu Bu Sri, muatan kita bisa berangkatkan dulu untuk persiapan pada malam hari ini, di mana kita akan membahas materi persiapan minggu pertama dan kedua bulan Juni ya, rekan-rekan. Sebelum kita bersama membahasnya lebih dalam, setelah kita tadi juga sudah disergarkan dalam kegiatan temuraya, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kau kumpulkan untuk bersama-sama persiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu pertama dan kedua bulan Juni yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan kita mulai dari tanggal 1 Juni, di mana 1 Juni itu adalah hari Minggu, jadi minggu pertama pas banget tanggalnya 1 Juni, mantap ini ya tanggalannya. Dengan tema Jangan Diam, Ayo Melayani, bacaannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya sudah menyiapkan versi scan bacaannya di sini, dibantu oleh Bapak David TU, gitu ya. Barangkali ada satu orang sukarelawan ya ataupun, kok nggak keluar, sukarelawan atau sukarelawati yang dengan rela hati dan tanpa paksaan membacakan. Siapa rekan-rekan? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Satu orang saja cukup. Ada yang mau membantu? Saya boleh, Pak. Oke, silakan Kak Romai. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Iya, terima kasih Kak Romai. Baik rekan-rekan, ini bacaan sebenarnya bacaan tentang kenaikan ya, bacaan tanggal 29. Dan dengan tema kita yaitu Jangan Diam, Ayo Melayani. Rekan-rekan, ini adalah sebuah bacaan yang pasti kita kenal ya. Dan saya selalu senang dengan bagian ini ketika ada di situ menjelaskan mulai dari Yudea, lalu Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi startnya dari mana? Dari Yerusalem. Kenapa kita melihat Yesus menyebutkan tiga tempat ini secara urutan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan Yerusalem itu kan dikatakan sebagai kota suci Allah. Di sana ada bait Allah, ya. Di sana menjadi pusat dari keagamaan orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga apa? Di sini Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dari tempat kota suci Allah. Berarti apa? Berarti karya yang dilakukan oleh Tuhan itu akan mengubah bangsa Israel secara total, dimulai dari peribadahan mereka. Mulai dari Yerusalem. Lalu kedua, di seluruh Yudea. Ya, Yudea itu apa? Yudea itu adalah kerajaan. Ya. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, pasca Salomo selesai dengan masa kekuasaannya, Israel terpecah dua. Gara-gara urusan Yerobeam dengan Rehabeam. Yang di utara tetap memakai kata Israel, sedangkan di selatan memakai nama kerajaan Yudea. Dan kenapa disebutkan Yudea dulu setelah Yerusalem?
Karena secara geografis Yerusalem itu berada di daerah Yudea, daerah kekuasaan Yudea pada masa lampau. Karena Tuhan Yesus kan, zaman Tuhan Yesus mereka sudah hancur, dua-duanya jadi jajahan Romawi. Baru yang kedua Samaria. Ya, dari Yerusalem ke seluruh Yudea, yang kedua, yang ketiga Samaria. Samaria ini apa? Samaria ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah ibu kota. Ya, kalau ingat bincang sersan Rabu lalu, bisa nonton lagi di YouTube kita ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, termasuk juga nanti persiapan ini. Samaria itu adalah ibu kota kerajaan mana? Kerajaan Israel Utara. Yerusalem menjadi ibu kota Yudea, Samaria menjadi ibu kota kerajaan Israel Utara. Kenapa Samaria menjadi pihak juga yang disebutkan tetapi setelah Yudea? Karena Bapak Ibu kita ingat, ada perseteruan antara orang Yerusalem, orang Yudea itu dengan orang Samaria. Perseteruannya secara apa? Secara kultural. Singkatnya Bapak Ibu, saya suka sekali menggunakan istilah yang biasa dipakai di dalam orang-orang Tionghoa, perseteruan antara yang totok dengan peranakan. Orang-orang Yudea itu dikenal, atau Yerusalem itu dikenal sebagai orang-orang totok dalam tanda kutip. Kenapa dibilang totok? Masih mempertahankan tradisi mereka. Ya, kalau orang Tionghoa totok, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin juga ada rekan-rekan yang mengajar di penabur di sini. Mereka itu dalam conversation harian, dalam percakapan harian, mereka masih menggunakan bahasa Tionghoa dengan dialek asal mereka. Dialek Hokkien kah, dialek Kek kah, dialek Shantung, Shandong ya. Shandong, kota Shandong itu kan bilangnya Shantung ya. Dan juga dialek Hakka lah, ya, lebih daripada sekedar seceng goceng ya, dan teman-temannya itu ya, yang saya suka bilang sebagai market Chinese ya, market Chinese language, bahasa Mandarin yang dipakai di pasar oleh semua orang ya, seceng, saceng dan segala rupanya. Orang Toto itu masih mempertahankan tradisi, masih mempertahankan kemurnian diri. Nah, orang-orang Yudea, Bapak Ibu Saudari, dalam kisah pembuangan, kita bisa lihat bahwa mereka itu tetap berupaya untuk menjaga kemurnian diri. Tidak melakukan kawin campur. Ya. Berbeda dengan orang Samaria yang istilahnya sudah menjadi peranakan. Sudah tidak lagi 100% murni. Ya. Nah, kalau orang Tionghoa peranakan, contohnya gimana? Contohnya adalah orang-orang Tionghoa yang sudah menjadi hybrid generation. Ya. Biasanya mereka sudah campur sana sini. Tionghoa Ambon, Tionghoa Jawa, Tionghoa yang sudah campur-campur lah dengan yang lain gitu, dengan suku bangsa yang lain. Nah, itu menjadi peranakan. Ya. Dan buat orang Israel, orang Samaria itu dipandang lebih rendah. Karena apa? Karena mereka melakukan kawin campur. Memang Bapak Ibu kenapa terjadi demikian? Karena ketika bangsa Israel Utara diserang oleh kerajaan Asyur, mereka itu istilahnya tidak semuanya diangkut. Beda dengan ketika Yudea diserang, semua diangkut. Ya. Kalau Asyur nyerang, hanya petinggi-petinggi yang diangkut, sisanya ditinggalkan. Untuk bertahan hidup, mereka harus melakukan yang namanya kawin campur itu. Sehingga pada zaman Tuhan Yesus, itu menjadi sebuah pergunjingan tentang siapa yang lebih asli keyahudiannya. Mulai dari situ Bapak Ibu Saudara, intinya apa? Intinya Tuhan Yesus itu mengajak mereka menjadi saksi bagi orang-orang umat pilihan Tuhan. Bangsa Yahudi yang terpisah. Dan baru the rest of the world. Sampai ke ujung bumi. Kemana? Nah, selain daripada poin itu Bapak Ibu, yang juga penting apa? Yang juga penting adalah panggilan untuk melayani. Di mana ini semakin ditegaskan di dalam bagian ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ada seorang penafsir mengatakan begini. Kenapa para murid itu melihat Tuhan Yesus yang naik, tetap mereka mengarahkan pandangannya ke langit? Simpelnya, Bapak Ibu Saudari, penafsir itu mengatakan, mereka berharap Tuhan turun lagi. Karena mereka masih belum 100% rela Tuhan meninggalkan. Oleh karenanya mereka tetap melihat ke langit dan berharap dia turun lagi. Oleh karena itu, datanglah seorang, kalau di sini kita lihat, dua orang berpakaian putih yang dipercaya sebagai utusan Allah.
apapun itu, bisa malaikat, bisa roh dan segala rupanya, mengingatkan mereka untuk apa? Untuk melanjutkan hidup. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang diangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Mengingatkan kepada mereka untuk terus melanjutkan hidup, melanjutkan karya pelayanan yang Tuhan Yesus utarakan kepada mereka, dan terus mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan sebagai upaya menunggu kedatangan Tuhan. Apa yang bisa kita tekankan menjadi kepada anak-anak? Nah, yang bisa kita tekankan adalah kita bisa mengajak anak-anak untuk aktif. Bagian ini mengajak setiap anak untuk tidak berpangku tangan dan menaruh kepala, ya, menaruh dagu, gitu ya. Tetapi mengajak mereka untuk aktif terlibat, tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi juga menjadi pelaku yang mengevaluasi pelayanan. Firman ini mengajak setiap anak-anak kita untuk terlibat aktif. Kalau kita tadi sudah belajar di Teguh Raya bahwa kecenderungan anak masa kini, apalagi juga orang tuanya gitu ya Bapak Ibu, memang kurang dibahas bagian orang tua, tapi kecenderungan anak dan orang tua pada masa kini adalah apa? Generasi yang mager, generasi yang malas gerak. Karena apa? Kalau saya mengutip kata-kata saya biasa berkelakar dengan Pak Puji begitu ya, salah seorang ISM kita. Karena zaman itu zaman sekarang ini adalah zaman yang semua sudah tersedia. Makanlah, minumlah, atau mainkanlah. Semua sudah tersedia. Dunia ada dalam genggaman kita. Mau cari berita nggak perlu kita langganan koran dulu. Langsung kita bisa baca beritanya di gadget kita. Baik dalam bentuk laptop, dalam bentuk HP, ataupun dalam bentuk talenan yang bisa kita baca. Ya, tablet yang tidak bisa diminum itu. Semua ada. Jadi apa? Zaman sekarang orang akhirnya menjadi malas. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, semua bisnis yang tumbuh pada saat ini adalah sebuah bisnis yang dikatakan bisnis kemalasan. Kalau kita lihat orang-orang karena mereka malas pergi keluar dari rumah, malas pergi ke warung, lakulah bisnis delivery. Yang Maret-Maret itu laku. Sampai warung-warung sekarang teriak karena nggak ada yang beli. Nggak ada yang mau pergi jalan ke warung. Maunya apa? Telepon diantar ke rumah. Karena orang-orang malas pergi ke pusat perbelanjaan, sekarang di dunia marketing, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu yang mungkin memperhatikan dunia marketing, marketing itu tidak lagi dari dari produser. Kalau kita ingat pelajaran ekonomi kan dari produsen, distributor, baru konsumen. Ya, ada 3. Sekarang apa? Sekarang lagi mengemuka yang namanya DTC, direct to consumer. Kita sekolah minggu kemarin beli speaker itu benar-benar direct to consumer. Dari pabrik langsung kita beli langsung ke konsumen. Harganya speaker itu Bapak Ibu, ongkirnya 0 rupiah. Padahal itu barang besar sekali, saya turunkan sama tukang kurirnya. Ya, speaker-speaker kita yang ada di sekolah minggu itu. Direct to consumer. Nah, bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu mengequip anak-anak kita? Yaitu kita panggil. Karena apa? Godaan zaman sekarang anak menjadi malas. Nah, oleh karena itu melalui bagian ini kita mau mengajak anak-anak untuk ayo kita bergerak. Jangan jadi anak yang mager. Ayo kita semua bergerak bersama, berderap sama-sama untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Tidak bisa kita bergerak sendirian. Hari ini adalah sebuah zaman yang mengajak kita untuk bergerak bersama. Dan seperti jargon, salah seorang kontestan Pilpres tahun 2004, bersama kita bisa, itu zaman sekarang. Jadi melalui firman ini kita mau mengajak anak-anak bersama-sama aktif, bersama-sama terlibat melayani sebagai upaya kita untuk menghidupi kebenaran firman dan menunggu kedatangan Kristus yang akan bertatapan muka dengan muka dengan kita. Maka dari itu rekan-rekan, ini juga semakin dinyatakan lewat ayat hafalan kita untuk semua kelas ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b ya. Nanti versinya tolong disesuaikan dengan TB2 ya.
Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melangit, dan seterusnya, dan seterusnya. Juga ada lagu-lagu pendukung yang Bapak Ibu bisa pakai di dalam kebaktian, di dalam kelas masing-masing. Itu materi untuk minggu pertama bulan Juni. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap cukup. Untuk aktivitasnya, rekan-rekan, khusus minggu ini, apalagi ini menjelang Pentakosta, begitu ya, rekan-rekan. Aktivitasnya ada 2, yang menjadi aktivitas utama di tiap kelas dan yang aktivitas yang kedua. Ya. Untuk kelas Daniel sampai dengan Esther, aktivitasnya adalah ini, ya, sampai kelas Daud lah, gitu ya. Sampai kelas Daud, Daniel, Esther, Daud, ya. Menempelkan kapas mengikuti pola garis yang sudah ditentukan. Nah, mungkin untuk kelas Daniel bisa orang tuanya ya yang yang mengerjakan. Dan rekan-rekan, apalagi di kelas Daniel, pesan saya itu kan sudah ada mikrofon ya, sudah ada mic dan pengeras suara yang begitu keras. Jadi nggak ada lagi tuh tribun tengah yang tidak mendengarkan, ultras yang tidak mendengarkan. Jadi tolong teman-teman dimaksimalkan agar harapannya semua orang yang hadir di kelas itu bisa terlibat aktif ya. Dan juga menyampaikan dari rekan-rekan majelis bidang sarpen khususnya, di mana karpet sudah kita cuci, rekan-rekan, tolong tidak ada lagi yang makan atau minum di kelas Daniel. Kalau mereka terpaksa makan atau minum, jangan di atas karpet. Itu susah untuk dibersihkannya. Jadi tolong rekan-rekan, ini untuk aktivitas di minggu pertama kelas Daniel sampai dengan kelas Daud. Anak kelas Esther juga saya rasa bisa. Nah, untuk yang kelas berikutnya Yehezkiel sampai dengan Musa, nah kita bisa aktivitasnya yang ini ya, potongan tulisan kalimat pendek atau gambar yang menggambarkan pelayanan. Ini bisa rekan-rekan kembangkan gitu ya dari sini ya. Ada gambar-gambarnya yang bisa dibuat, ada tempat sampah, mudah-mudahan juga tempat sampah kita ada yang baru gitu ya. Ini bisa dijadikan aktivitas untuk kelas Yehezkiel sampai dengan kelas Musa. Nah, itu aktivitas yang dikerjakan di kelas. Aktivitas yang kedua, ini untuk semua kelas apa? Tagline-nya adalah bersama kita bisa, rekan-rekan. Sehingga apa? Apalagi ini kan menjelang Pentakosta. Mari kita bersama mengingatkan anak-anak kita untuk terkait amplop persembahan syukur tahunan. Tolong ditekankan juga bagian ini gitu ya, untuk check up lah istilahnya. Minggu ini juga tolong di check up juga, dan minggu depan juga tolong di check up apakah persembahan syukur tahunan amplopnya bagaimana, amankah semua ya, kayak waktu aksi puasa kemarin. Ingetin bahwa ini akan menjadi usaha kita bersama. Dan jangan kembali lagi ditekankan rekan-rekan, ini bukan uang yang berasal dari orang tua, apalagi kalau buat anak-anak ya. Ini adalah uang yang harus berasal dari uang jajan mereka sendiri. Terlepas apapun itu komplain mereka. Mau uang jajannya cuma goceng kah, terlepas dari apapun itu. Jadi mereka bisa belajar. Targetnya itu bukan jumlah. Targetnya apa? Experience. Pengalaman untuk melihat orang lain istilahnya berkontribusi untuk for the greater good gitu ya. Sesuatu yang lebih baik, kebaikan yang lebih luas. Itu tolong ditekankan rekan-rekan, itu untuk semua kelas minggu ini, minggu depan, dan karena pengumpulannya tanggal 8 gitu ya, pas dengan Pentakosta. Itu aktivitas yang juga tolong ditekankan. Selain daripada aktivitas yang tadi sudah per kelas. Karena apa? Bisa kita refer kepada aksi puasa. Aksi puasa itu sudah menjadi contoh buat kita bahwa kita bersama, kalau kita mau jalan sama-sama, kita mau kerja sama-sama, kita bisa. Hari ini juga menjadi upaya bersama kita untuk apa? Untuk menghadirkan pelayanan gereja yang lebih baik, lebih nyaman, dan dirasakan oleh semua kok manfaatnya. Gak cuman Bapak Ibu yang duduk atau misalkan majelis aja gitu ya, tapi semua merasakan
kebaikan-kebaikan yang menjadi usaha kita bersama. Itu aktivitas untuk minggu pertama Juni. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Aman semua? Aman, Pak. Oke, Muncik. Jadi diingetin sekali lagi ya rekan-rekan, check up terakhir nih ya, jangan ada lagi yang salah nih. Ayat hafalannya semua kelas, sama. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Ya, tolong ini bagiannya disesuaikan dengan TB2. Yang kedua, aktivitas kelas. Daniel sampai dengan Daud. Yang ini ya, Daniel sampai Daud. Untuk yang Yehes sampai dengan Musa, yang ini. Dan untuk semua kelas, tolong dicek up persembahan syukur tahulannya. Diisikah, bagaimana, masih semangat atau sudah mulai lupa, dan diingatkan lagi, minggu depan kita akan persembahkan loh, ini menjadi bentuk usaha kita bersama di dalam melayani. Seperti murid-murid yang tidak melihat ke langit, mari kita juga mengerjakan bagian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tolong ditekankan, jangan nodong orang tua. Tapi ini harus berasal dari uang jajan kalian sendiri, apapun alasannya. Berasal dari dana sendiri. Karena ini rekan-rekan balik lagi, ini pelajaran yang berharga buat mereka di masa depan. Jangan segala sesuatunya ngandelin orang tua. Kita mau ajak anak-anak untuk itu. Jangan semuanya ngandelin orang tua. Mereka juga harus bisa sendiri. Dan ini akan menjadi upaya bersama kita dan akan menjadi pengalaman yang akan mereka bawa sampai mereka gede. Dan mungkin 10-20 tahun dari sekarang kalau kita konsisten dengan seperti ini rekan-rekan, kita tidak akan kekurangan aktivis di masa depan. Kita harus mulai dari itu untuk aktivitas ya, yang aktivitas umumnya. Tekankan bagian. Karena sudah cukup rekan-rekan, maka kita masuk ke minggu kedua, tanggal 8 Juni, dengan tema Rajin Pangkal Berhasil. Bacaannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 26. Saya memohon maaf, skenannya mulai dari ayat 15. Ya. Jadi ayat 13-nya nggak ada. Mungkin rekan-rekan, ini saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama membacakan dari ayat 13, 14, 15, 16, 17 sampai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. 7 ayat 13 sampai 19. Orang kedua ayat 20 sampai dengan 20. Ayat 13 sampai dengan ayat 19. Siapa yang mau baca? Satu orang. Ayat 13 14-nya tolong dari Alkitabnya ya. Siapa yang mau baca? 13 sampai 19. Marcel, Pak. Baik, Bu. Orang kedua, 20 sampai 26. 20 sampai 26. Yang saya, Pak. Oh, Bu Marcelina, siap. Silakan, Bu Marcel. Mic-nya belum nyala, Bu Marcel. Oh ya. Kisah Para Rasulnya 1 ayat 15 sampai 19 ya, Pak. Ayat 13, Bu. Startnya dari 13. Oh, 13. Ya, 13-nya nggak ada di sini. Oke. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Yakobus dan Andrea, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ayat 15. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu
Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Ayat 19, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Demikianlah firman Tuhan. Baik, Silakan Bu Masrina, lanjut. ya, saya sambung ayat 20 sampai ke ayat 26. Sebab ada tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Demikianlah ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Itulah. Terima Demikianlah kasih pembacaan. Bu Masrina juga Bu Kak Marcel tadi. Baik, rekan-rekan semua, temanya untuk minggu kedua ini adalah rajin pangkal berhasil. Jelas, ini yang mau dibahas soal apa? Yang dibahas adalah bagian ini, rekan-rekan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian Alkitab yang menarik. Karena apa? Karena ini ya boleh dibilang para rasul itu mencari pemain pengganti lah ya, kurang lebih, untuk menggantikan posisi Yudas. Karena nah ini juga menariknya di sini rekan-rekan. Interestingnya apa? Interestingnya adalah poin tentang bagaimana Yudas itu meninggal. Kalau di dalam Injil diterangkan Yudas itu sempat mengembalikan uang dan dia bunuh diri, kurang lebih begitu. Di bagian ini kita bisa lihat bahwa ternyata Yudas punya alternate ending dalam kehidupannya ya. Dia menjual Tuhan Yesus dengan uang yang tidak seberapa, dia beli tanah ya. Dia beli tanah namanya Hakaldama. Artinya apa Hakaldama itu? Tanah darah. Nah, ini menjadi menarik karena buat seorang yang kalau kita mendalami akhir hidupnya Yudas, berarti ada kemungkinan 2 hal. Yang pertama, tanah Hakaldama ini berasal daripada uang yang 30 keping perak itu, yang padahal tidak terlalu banyak sebenarnya. Atau yang kedua, ternyata Yudas ini selama dia menjabat sebagai bendahara, dia telah melakukan berbagai kejahatan korupsi. Jadi kejahatannya itulah dibelikan, dicuci ya, money laundering. Dia belikan uang ya, dan akhirnya dia berakhir di situ kehidupannya. Namun demikian rekan-rekan, yang paling penting ini adalah bagian tentang siapa yang harus ditambahkan. Dengan jelas di sini para rasul mengatakan begini, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul. Ya, ini kan minta partisipasi dari anggota gereja perdana. Senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dari mana startnya?
baptisan Yohanes sampai diangkat. Berarti ini orang yang konstan mengikut. Nah, akhirnya jemaat pada saat itu walaupun belum disebut sebagai gereja, mereka mengusulkan, ya, seperti yang ini jadi pencalonan penatua juga ya, mengusulkan 2 orang. 1 orang ini adalah orang yang boleh dibilang track recordnya luar biasa mantun. Yusuf disebut Barsabas bernama Justus. Dan 1 orang yang namanya cuma 1, yaitu Matias. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar melihat kerajinan, ya. Walaupun istilahnya para rasul menggariskan sebuah kesepakatan bahwa semua harus set of standarnya seperti itu, tetapi di sini Tuhan menjatuhkan undi kepada orang yang namanya cuma 1. Berarti dia tidak lebih dikenal daripada yang orang pertama. Tetapi mengapa orang ini lebih dikenal? Karena kalau kita mengecek apa arti nama Matias, artinya adalah gift from God, karunia Allah. Berarti Bapak Ibu Saudari, sekalipun Justus disebut Barsabas, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus ini rajin juga hadir, tapi apa? Dia mungkin menjadi orang yang hadir untuk ada udang di balik rempeyeknya. Berbeda dengan Matias yang memang dia menekuni atau bahkan mau benar-benar mau mengikuti pola hidup dan meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kesehariannya. Makanya di sini Matiaslah yang terpilih, bukan dipilih, terpilih untuk menjadi pengganti Yudas. Dipilih oleh Tuhan, terpilih oleh undi yang dilepaskan dari dosa. Nah, apa yang mau kita tekankan dari bacaan sederhana ini kepada anak-anak? Yang mau kita tekankan adalah bahwa kita kalau di minggu pertama itu temanya menekankan soal supaya kita tidak mager. Yang kedua, kan temanya rajin pangkal berhasil. Kita sebagai anak-anak tidak boleh mageran, tidak hanya harus aktif, tapi kita harus juga rajin di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Apalagi di 8 Juni ini menjadi perayaan Pentakosta. Kita diberikan anugerah untuk mengerjakan panggilannya. Maka sebagai anak-anak, marilah kita merespon panggilan itu dengan mau hidup dengan rajin, ya. Tekun dan setia, menjadikan semua hal yang kita lakukan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai respon kita atas kasih karunia Allah yang telah melingkupi kehidupan kita. Ini yang juga semakin ditekankan dalam ayat hafalan kita untuk semua kelas. Amsal 13 ayat 4. Ya. Nanti isinya tolong disesuaikan dengan TB2 ya, rekan-rekan begitu ya. Hati si rajin diberi kelimpahan, keinginan orang malas membinasakan diri. Dan untuk lagu-lagunya ada di sini. Ada pertanyaan untuk minggu kedua. Saya lihat tadi ini kayaknya Bu Sri udah masuk pakai account-nya Yonatan. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk minggu kedua ini? Aman? Oke, kalau sudah aman kita masuk kepada aktivitas. Aktivitasnya rekan-rekan ya, untuk kelas kita mulai dari kelas Daniel sampai dengan Daud. Aktivitasnya kita pakai yang gampang saja, yaitu ini ya, membuat sapu. Dan ini kenapa orang bilangnya ekrak ya, saya taunya namanya pengki ya. Nah, nanti kalau yang kelas kecil ya sudah dibuatkan saja, kalau yang kelas Daud mungkin bisa juga dibuatkan. Dan ini menjadi momen bahwa kita mau rajin. Salah satu kerajinan itu ditunjukkan lewat sikap kita yang mau menjaga kebersihan ya. Membantu orang tua kita menjaga kebersihan, merapikan mainan, dan sejenisnya. Nah, untuk kelas yang lebih besar, rekan-rekan, aktivitasnya itu kita mau
membuat tulisan rajin pangkal berhasil. Ini rada ribet nih, pakai kacang hijau, udah gitu pakai apa namanya, pakai ya skill dan Musa kan ini ya, pakai korek api. Jangan pakai korek api, jangan pakai kacang hijau. Cukup tulisan rajin pangkal berhasil itu dibuat di A4, nanti anak-anak suruh gunting. Itu ngetes kerajinan mereka dan melatih mereka untuk setia mengerjakan tugas. Tadi di Temu Raya sudah dibilang gitu ya, kita harus mendorong anak-anak kita ini untuk menjadi pribadi yang tekun. Karena apa? Zaman sekarang semua serba cepat. Jadi akhirnya nggak apa ya, tidak eternal gitu ya. Walaupun cepat, sesuatu yang cepat muncul pasti cepat juga berlalu. Tapi kalau sesuatu yang konstan pasti dia akan bertahan lama. Kita mau melatih anak-anak kita untuk berdaya juang tinggi. Jadi ini dibuatkan tulisannya di A4, nanti anak-anak potong satu-satu gitu ya. Dan juga rekan-rekan diingatkan di minggu tanggal 8 ini aksi puasa atau aksi puasa, persembahan syukur tahunan dikumpulkan ya. Diingatin udah dari minggu kemarin, mulai dari minggu besok lah, tanggal 25 besok, lalu minggu depannya tanggal 1 Juni dan juga tanggal 8 kita akan kumpulkan persembahan syukur tahunan. Ini menjadi boleh dibilang salah satu milestone, salah satu Ebenezer kita menjadi anak-anak yang rajin ya, karena kita sudah setia dan di mana ini akan menjadi kerja kita bersama untuk memperbaiki apa yang kita pakai untuk pelayanan. Ini untuk aktivitas kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Aman semua? Oke, kalau tidak ada respon, maka saya anggap aman. Saya ingatkan kembali bahwa untuk ayat hafalannya seperti ini. Mana pula? Oh ini. Amsal 13 ayat 4 untuk semua kelas, tolong pakai yang TB2. Yang kedua, ini lagu pendukungnya bisa dilihat, rekan-rekan. Untuk aktivitasnya yang kelas Daniel sampai Daud yang ini, untuk kelas Yeskiel dan Musa, aktivitasnya ini ya. Rajil makan berhasil dipotong-potong dan juga jangan lupa rekan-rekan dikumpulkan amplop aksi puasa dari amplop persembahan syukur tahunannya pada tanggal 8 Juni. Ya, baik mengingatkan pada orang tua maupun juga pada anak-anak. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya mengingatkan sedikit saja hal-hal teknis rekan-rekan. Yang pertama untuk draft jangan lupa. Dan yang kedua rekan-rekan, ya Bu Esther silakan Bu, jika ada pertanyaan. Maaf Pak, tanya sedikit. Ya, untuk Bu. Aksi puasa nih, persembahan aksi puasa. Khususnya persembahan kelas dan tahunan Bu, bukan aksi puasa. sorry, ya jadi ikut-ikutan. Yang persembahan tahunan khusus kelas Daniel tadi yang sudah dijelaskan Pak Sam sih saya paham. Cuma untuk kelas Daniel kan rata-rata di bawah 3 tahun itu kan memang belum punya uang saku ya Pak. Ngerti itu gimana? Karena kemarin dibagikan tuh amplop persembahannya. Ya nggak apa-apa, orang tuanya berarti itu Bu, orang tuanya mengisi satu-satu. Kan kalau di kelas, jadi kelas Daniel itu kan memang spesial sih ya, karena itu mereka masih belajar kan, kalau tadi kita bahas pakai Erik Erikson punya gitu ya, udah nggak ketinggalan sih seperti teori itu. Dia kan melihat orang tuanya, jadi mereka tuh ada experience, orang tuanya bisa ketika mengisi tuh bilang gini, nah ini kita kumpulkan masuk tahunan ya, ini dari uang jajan kamu, udah harus dilatih tuh anak-anak gitu. Ketika dia ingat seperti itu, maka dia punya memori bagian itu. Jadi memang tetap bahasanya harus ini dari uang jajan kamu ya, yang harusnya ini buat kamu jajan, ini kita alihkan ke sebagian kita alihkan ke sini. Nanti kan ketika mereka sudah mulai agak besar, ketika kita masuk di TK, mereka kan ada yang punya uang jajan, ada yang tidak. Umumnya rata-rata punya, saya perhatiin. Karena anak-anak TK pada jajan tuh saya lihat.
Ketika mereka sudah di TK, masuk dari Daniel pindah ke kelas Esther, mereka udah ngerti bagian itu. Kita nggak perlu berbusa-busa lagi. Jadi diingetin aja ke orang tuanya untuk ketika memasukkan dana itu harus di depan anak-anaknya, jangan memasukkan di dalam selimut begitu ya. Harus di depan anak-anaknya. Bahkan juga kalau boleh papa mamanya harus lihat. Itu anak-anak akan melihat itu sebuah experience. Dan juga kan papa mamanya ikutan karena mereka kan di umum. Papa mamanya juga bilang, ini kami juga ikutan loh. Terlepas dari berapapun jumlahnya, saya nggak peduli jumlahnya. Yang penting apa? Experience-nya, pengalamannya itu. Paling gitu sih Bu untuk kelas Daniel. Aman Bu Esther? Ya, terima kasih Pak. Siap Bu, sama-sama. Itu rekan-rekan kembali lagi. Jadi ingatkan yang pertama draft jangan lupa dibuat. Yang pertama itu. Yang kedua rekan-rekan jangan terlambat datang ke kebaktian umum 1. Ya. Jangan terlambat. Yang ketiga rekan-rekan persembahan syukur tahunan tolong diingatkan. Ya. Tolong diingatkan kepada orang tua maupun juga kepada anak-anak. Ya. Apalagi ada kelas yang ada orang tuanya. Biar anak-anak juga bisa mengingatkan orang tuanya. Akan sangat baik kalau anak dan orang tua bisa saling mengingatkan. Itu goal yang daripada Ecclesia Domestika punyanya SW Jawa Barat tuh kayak gitu. Goalnya itu. Dan kita kan memang gereja harus hadir di mana-mana, termasuk di dalam keluarga. Dan yang keempat rekan-rekan, WiFi diganti semua passwordnya yang di atas. WiFi sudah baru, saya sudah share di grup pengurus. Mungkin nanti biar rekan-rekan pengurus saja yang membantu untuk memasukkan sesuai dengan nama kelas di mana rekan-rekan mengajar gitu. Jadi udah pakai nama kelas masing-masing. Nah, bila mana sekali lagi nih, bila mana ada orang tua atau anak-anak yang membutuhkan jaringan tersebut dalam kondisi darurat, tolong diarahkan ke yang WiFi free. Kita punya GKI Cicurug itu ada WiFi yang memang dibuka untuk publik tanpa password. Ya. Itu memang kita siapkan dengan jalur yang berbeda, jalurnya lain, pengaturannya lain, tidak ngikut dengan jalur yang ada di kelas Bapak Ibu semua. Itu untuk darurat-darurat. Kalau misalnya butuh tiba-tiba tengah jalan kehabisan kuota kah, ya dia harus order ojek online atau order makanan gitu ya, atau juga mereka harus kontak WhatsApp kah atau media hubungan yang lain. Sekarang kan telepon nggak pakai pulsa ya Bapak Ibu, pakai WiFi. Nah itu bisa diarahkan ke sana. Lokasi mesinnya sinyal terkuat ada di sekitar TU. Ya. Jadi kalau ada orang tua nanya, Bu, bagi WiFi dong, oh boleh ini pakai yang namanya Cicurug Free WiFi. Kalau ibu mau lebih kenceng sinyalnya ada di daerah dekat TU. Nyampe sih ke area sekolah minggu sebenarnya, cuman tidak sekenceng jangkauan ketika di area TU. Itu ada, kita udah siapin. Supaya kalau ada yang kondisi-kondisi darurat, butuh kuota, nggak perlu capek-capek lagi nanya bagi password atau apa, nggak usah. Jadi langsung kita sudah siapin. Jadi tolong ditekankan ya rekan-rekan. Karena apa? WiFi yang ada di area atas itu memang kita peruntukkan, kita dedikasikan untuk keperluan-keperluan pelayanan. Ya, kelas-kelas, juga ada di remaja gitu ya, untuk keperluan mereka download setting, makanya cuma disetting di laptopnya aja yang di remaja itu. Nah, hanya sebagian yang punya, tidak semua punya. Dan kalau kita itu saya cuma share di grup pengurus gitu ya. Supaya nanti bisa HP-nya diloginkan. Ketika sudah login ya pasti akan login terus begitu ya rekan-rekan. Nah itu dari saya mungkin juga, dan pesannya satu lagi rekan-rekan, jangan bocor ya. Tolong jangan bocor. Saya bingung ini Bu Sri baru masuk tapi tadi ada Yonatan, saya pikir satu akun yang sama. Jangan sampai bocor password yang sudah ada di HP kita gitu. Jangan di-share ke orang lain. Karena apa? Kalau share ke orang lain nanti kita sendiri yang merasakan kerugiannya. Dan itu berarti menambah pekerjaan tim IT yang akan ngeset lagi
passwordnya gitu ya. Jangan sampai bocor kemana-mana, jangan dibagikan kemana-mana. Kalau ada yang butuh, termasuk kalau anak-anak kita mungkin butuh gitu ya, udah arahin aja ke sana gitu ya. Kita memang sediakan ada free wifi kok. Ada free wifi yang bisa dipakai oleh umat dalam kondisi yang darurat. Aja mungkin dari saya ada tambahan lagi, rekan-rekan pengurus guru sekolah minggu yang lain. Ci Irin atau yang lain ada tambahan? Oke, kalau tidak ada tambahan, maka kita akan menutup aktivitas ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kau boleh mengumpulkan kami untuk mempersiapkan diri mengajar anak-anakmu di minggu pertama dan kedua bulan Juni yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati persiapan pribadi kami dan biarlah Kau yang juga terus menyempurnakan karya pelayanan kami ya Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah, berkati kehidupan kami, biarlah semua hal yang kami kerjakan dan lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam.